Buat tiket-tiket murah ini gampang. Cara carinya yaitu follow aja akun-akun influencer, karena ini yang menjadi variabel atau komponen yang paling mahal. Menurut pengalaman saya pribadi ya, kemarin itu jalan itu sama keluarga, orang itu kena. Kalau ditanya aman apa enggak, karena udah sering keliling Indonesia, kemudian juga Asia Tenggara, Eropa juga sebagian negeri ya, nggak ada tempat seaman Saudi ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Gemuruh takbir dan lautan manusia berpakaian ihram menjadi pemandangan khas di Tanah Suci. Tidak hanya haji, namun jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong menuju Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Indonesia meregulasi perjalanan umroh melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Namun belakangan marak di kalangan masyarakat berangkat umroh secara mandiri, khususnya di kalangan anak-anak muda. Dalam pencarian di media sosial, kami menemukan sosok yang membagikan pengalaman umroh mandiri. Pada tim liputan khusus Republika, jamaah umroh mandiri sekaligus pendiri Umroh Backpacker Info, Eyas Eryanda berbagi pengalamannya umroh tanpa menggunakan travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Sejak 2018, ia mengurus perjalanan umroh secara mandiri, mulai dari visa, transportasi, hingga penginapan. Republika akan mencari tahu tentang apa itu umrah mandiri, apa yang bikin ia digandrungi, dan apakah ada risiko-risiko yang perlu diwaspadai, hingga bagaimana perjalanan umroh mandiri aman dari risiko-risiko itu. Umroh mandiri itu pertama kali di tahun 2018 ya. Jadi dulu itu pengen umroh sama istri, tapi belum banyak referensi ya. Dan setelah cari sana cari sini, alhamdulillah itu ada travel yang memfasilitasi untuk visanya. Dan akhirnya ya udah kita beli tiket. Eyas yang juga seorang backpacker mengingatkan beberapa persiapan penting sebelum menjalankan umroh mandiri. Di antaranya mengurus paspor hingga berburu tiket pesawat murah. Tahap-tahapan yang dilakukan oleh anak itu dulu itu, dan semua orang yang sekarang ya menjalankan umroh mandiri, yang pertama mereka tahu dari sisi berkas ya, paspor jelas ya, paspor ini punya dulu, standby, kemudian jangan sampai nanti ada tiket-tiket murah tapi nggak punya paspor. Buat tiket-tiket murah ini gampang, cara carinya yaitu follow aja akun-akun influencer umrah mandiri, atau juga join di grup-grup backpacker, atau juga di grup-grup WhatsApp atau Telegram seperti itu. Nanti akan banyak informasi-informasi tentang tiket murah, karena ini yang menjadi variabel atau komponen yang paling mahal di umrah mandiri ya. Selanjutnya hotel ya, ini pun bisa kita booking lewat online. Setelah sudah ada tiket, ada paspor, kemudian hotel, langsung kita mencari jasa provider ya untuk apply visa. Prosesnya kalau berkasnya bagus 2-3 hari, bahkan ada yang sehari ya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Eyas mengingat perjalanannya ke Tanah Suci sangat nyaman dan menyenangkan, meski harus menyiapkan semuanya sendiri. Dan alhamdulillah juga di Saudi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi transport dari Bandara Jeddah kemudian sampai ke kota Mekah dan nanti sampai ke Madinah itu Masya Allah dilancarkan. Tapi ya emang semuanya sendiri kita. Biaya yang lebih terjangkau menjadi daya tarik maraknya umroh mandiri di kalangan anak muda. Eyas menuturkan, pengalamannya umroh mandiri bersama istri tidak membuat kantong bolong. Ana itu inget banget ya, 2018 Ana hampir 20 hari berdua dengan istri itu, kita total 35 juta. Hampir itu pun udah plus-plus sama oleh-oleh. Kalau nggak ada oleh-oleh mungkin di bawah 30 juta. Dan Masya Allah itu murah banget dan mungkin sekarang sulit terulang. Kalau sekarang ini range-nya
Menurut pengalaman saya pribadi ya, kemarin itu jalan itu sama keluarga orang itu kena 20 juta. Dan juga dari teman-teman yang menjalankan proses umroh mandiri, kebanyakan dari mereka berkisar di antara ya 15 sampai ke 25 juta seperti itu. Tapi lagi-lagi yang paling gede itu ya komponen dari tiket. Kalau tiketnya murah, insya Allah semuanya murah. Eyas katakan rasa khawatir dan takut tentu sangat wajar bagi mereka yang baru pertama kali umroh mandiri. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk mereka yang belum ada pengalaman umroh mandiri dapat menggunakan jasa mutawif. Biasanya bikin orang deg-degan itu ya di awal ini pasti di Saudi ya. Bandara baru, bahasa baru, orang baru, maka paling bagus adalah dijemput oleh mutawif. Menurut pengalaman saya ya, yang paling sulit itu biasanya kalau jamaah-jamaah nih, teman-teman yang mau umroh mandiri, dia itu kurang dalam mencari informasi. Misalkan pesawat A, yang dia pikirkan adalah dia mendarat di Terminal 1 misalkan. Ternyata dia mendarat di Terminal 3 misalkan seperti itu. Akhirnya susah mencari taksi, kemudian juga transport, dan akhirnya jadi bulan-bulanan dari supir-supir taksi yang bandel seperti itu, harganya ditembak naik. Dan juga pengalaman pahit itu yang dialami oleh teman-teman biasanya karena sekarang zaman sosmed, mereka tuh banyak mengambil jasa-jasa itu dari online ya, di Facebook lah atau di Instagram, kemudian pesan penginapan. Nanti pas tiba di Mekah nggak ada penginapannya seperti itu. Makanya paling aman sebenarnya ya kita menggunakan hal-hal yang sudah pasti, misalkan kayak platform di online buat booking pesawat, booking hotel seperti itu. Eyas yang sudah berkali-kali umroh mandiri menjamin perjalanan tersebut aman dan nyaman. Menurutnya, umroh mandiri bersama lansia dan anak-anak justru lebih tenang karena jadwal yang lebih fleksibel. Kalau ditanya aman apa enggak umroh mandiri, Ana udah sering keliling Indonesia, kemudian juga Asia Tenggara, Eropa juga sebagian negeri ya. Nggak ada tempat seaman Saudi ya. Maksudnya itu saat kita mendarat di Saudi itu petugasnya udah ahlan wa sahlan seperti itu. Ya selamat datang, welcome, kemudian stamp, kemudian langsung masuk transport, ada Haramain Express ya, kemudian juga ada taksi yang banyak banget, ada HIS dan segala macam. Pokoknya aman banget. Kemudian di hotel itu udah luar biasa aman. Umrah mandiri buat lansia ya atau anak-anak justru menurut Ana dan pengalaman jamaah-jamaah yang udah pernah sama travel, kemudian mereka konsul ke Ana, Ustaz, Ana pengen umroh mandiri soalnya bawa anak-anak dan orang tua, khawatir kalau sama grup itu biasanya diburu-buru, diworo-woro seperti itu. Mandiri itu kata mereka ya enak seperti itu karena fleksibilitas ya, dan juga enggak terlalu tergantung sama orang lain, sangat ramah seperti itu buat lansia dan anak-anak. Waktu terbaik untuk umroh mandiri menurut Eyas setelah musim haji. Namun, secara spiritual, umroh di bulan Ramadan memberikan pengalaman yang berbeda dan istimewa. Waktu terbaik buat umroh mandiri itu tergantung ya. Kalau kita melihat ke harga, itu setelah hajian. Kalau sekarang sih ngomongin tahun lalu atau tahun ini ya itu di bulan Juli, Agustus, September seperti itu. Adapun kalau kita pengennya cuaca ya yang nggak terlalu panas ya November atau Februari, karena Desember Januari itu harganya terlalu tinggi seperti itu. Umrah mandiri di bulan Ramadan ini kalau Anda bilang sih paling banyak mungkin ya, banyak banget karena satu mereka ingin mendapatkan fadilah ya untuk umrah di bulan Ramadan yaitu haji bersama Rasulullah, kemudian yang kedua juga mendapatkan pahala-pahala yang lebih banyak selama di bulan Ramadan seperti itu. Ada kecenderungan mereka yang sudah umrah mandiri punya keinginan melakukannya lagi. Karena sudah punya pengalaman, mereka tidak lagi takut maupun khawatir. Apalagi, perjalanan umrah mandiri menawarkan keleluasaan. Jamaah dapat mengatur sendiri perjalanan yang sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus bergantung kepada travel atau orang lain. Umrah mandiri itu kata orang nagih ya. Kalau udah sekali, pengen lagi, bahkan setahun 2 kali, setahun 3 kali. Itu nikmat yang kita kayak nggak bergantung sama orang lain, ya, nggak bergantung sama grup, dan juga terlebih beribadah di tanah haram sesuka kita. Jadi kan kalau kita sama orang lain, mau duluan kita nggak enak,
kemudian nanti ditanyain di mana aja kamu misalkan. Tapi kan kalau sendiri itu waktu-waktu kita sendiri di tanah haram ya, beribadah di depan Ka'bah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi seperti itu. Adapun kalau sama grup kan susah. Dan emang pada intinya itu beribadah itu kan sendiri sebenarnya. Berkhalwat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Umroh mandiri menjadi alternatif bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci dengan waktu yang lebih fleksibel dan biaya yang relatif lebih terjangkau. Namun, di sisi lain, fleksibilitas waktu juga diakomodasi oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU, seperti layaknya umroh mandiri. Pada episode berikutnya, tim liputan khusus Republika akan melihat bagaimana sikap PPIU terhadap umroh mandiri. Lalu, bagaimana dengan sikap pemerintah terhadap umroh mandiri ini? Selengkapnya di episode selanjutnya.